petang kita akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat sepanjang minggu ini yang berjudul Air Bah. Dan untuk minggu tanggal 17 April yaitu persiapan air bah. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, urapi hambamu dengan kuasa Roh Kudus-Mu supaya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan lewat pelajaran sekolah Sabat. Ampun dosa kami, dalam nama Yesus Juru Selamat kami, amin. Saudaraku yang kekasih, kita ketahui bahwa di dalam Matius 24 ayat 37, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Dan apa yang terjadi pada zaman Nuh? Jadi kita lihat di sana bahwa orang kawin mawin, mereka bangun, menanam, kemudian menuai, dan akhirnya tanpa mereka memperhatikan bahwa Tuhan akan membinasakan bumi dan segala isinya. Jadi dengan air. Nah, pada saat Nuh dia mempersiapkan satu persiapan untuk datangnya air bah di dalam Kejadian 6 ayat 13 sampai Kejadian 7 ayat 10. Di sini kita bisa melihat bagaimana Nuh sama seperti Daniel, dia adalah seorang nabi yang meramalkan akhir dunia. Nah, kita ketahui bahwa istilah atau kata Ibrani untuk bahtera adalah tefah. Kejadian 6 ayat 14 adalah kata yang diadopsi dari Mesir yang digunakan untuk bahtera, di mana ada bayi Musa disembunyikan dan diamankan untuk menyelamatkan Israel dari Mesir di dalam Keluaran 2 ayat yang ketiga. Nah, dan juga beberapa orang telah melihat dalam struktur umum bahtera itu sejajar dengan tabut Tuhan di kemah suci di dalam Keluaran 25 ayat yang ke-10. Nah, sebagaimana bahtera, air bah akan memungkinkan kelangsungan hidup manusia, demikian pula dengan tabut perjanjian. Kalau bahtera itu bahasa Inggrisnya ark, itu kalau tabutnya Ark of Testimony atau tabut perjanjian. Jadi kata yang sama, bahasa Ibraninya tefah. Nah, saudaraku yang kekasih, dikatakan di sini pembangunan daripada bahtera dan pembangunan daripada tabut perjanjian itu adalah Tuhan yang memerintahkannya. Jadi sama-sama itu adalah perintah Tuhan, dan Nuh dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Hamba Tuhan Nyonya White di dalam buku Alfa dan Omega jilid 1 halaman 98 dan 99, Allah telah memberikan kepada Nuh ukuran bahtera dengan tepat dan petunjuk-petunjuk yang saksama sehubungan dengan pembuatan bahtera itu sampai kepada perkara yang sekecil-kecilnya. Hikmat manusia tidak akan dapat merencanakan suatu bentuk yang begitu kokoh. Allah adalah perancang dan Nuh adalah pembangun utamanya. Saudara, jadi bahtera ini dirancang oleh Allah. Kemudian Nuh dengan iman bahwa dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, dan akhirnya bahwa di sini dinyatakan bahwa ketaatan Nuh dengan demikian digambarkan sebagai bagian daripada rencana Tuhan. Jadi di dalam Ibrani 11 ayat 7 dinyatakan bahwa karena Nuh memiliki iman, akhirnya diselamatkan karena dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Jadi iman itu adalah melakukan perintah Tuhan. Di dalam Yakobus 2 ayat 20 di sana dinyatakan bahwa kalau tidak memiliki perbuatan atau ketaatan itu dikatakan iman itu adalah iman yang kosong. Sebaliknya, Nuh dia diselamatkan atau dia mendapat kasih karunia Tuhan di dalam Kejadian 6 ayat 8. Dan sebagai tanggapan atau ungkapan kasih karunia-Nya ini yang sudah diberikan kepadanya, Nuh dia bertindak dengan setia dan taat kepada perintah Tuhan. Bukankah itu juga menjadi bagian kita? Kita bukan menuruti perintah Tuhan supaya selamat, tetapi kita sudah diselamatkan
Oleh sebab itu kita menuruti perintah Tuhan, menuruti hukum-hukum Tuhan, menuruti apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Dengan demikian, keselamatan yang Tuhan janjikan kepada kita, kita akan dinikmati di masa yang akan datang. Kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan karena kita mendapat perlindungan Tuhan. Kita berada di dalam bahtera dan Nuh dan keluarganya boleh diselamatkan. Bahtera itu melampangkan Yesus Kristus. Pada saat kita hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam Yesus, maka kita memiliki jaminan keselamatan sekarang ini sampai di dunia yang akan datang. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam nama Yesus. Amin.